Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1038. Setelah Luo Xiu dan Huang Wuji dipersilakan duduk, Yun Yitian pun duduk di kursi tuan rumah. Banyak pemuda berbakat yang mengangkat cangkir mereka, memberi isyarat hormat ke arah Huang Wuji. Sebagai putra mahkota kota kuno Dahuang, tentu saja banyak orang yang ingin mempererat hubungan dengannya. Sementara itu, Luo Xiu justru tidak banyak dipedulikan. Tapi tiba-tiba, putra Dewa Darah dari klan Darah Maut, dengan tatapan tajam bagaikan pedang, mengarahkan pandangannya ke Luo Xiu. Gadis iblis surgawi hanyalah seorang perempuan, tidak pantas membuatku turun tangan. Tapi kau, yang sudah diperkenalkan oleh Yun Yitian, seharusnya punya sedikit kemampuan. Bagaimana kalau kita bertanding di arena? Begitu kata-kata putra Dewa Darah keluar, semua mata langsung tertuju pada mereka, membuat Luo Xiu mengerutkan kening. Ia bisa merasakan aura permusuhan dari putra Dewa Darah, meskipun merasa aneh karena merasa tak pernah menyinggung orang ini. Wajah Huang Wuji pun menjadi tak enak dilihat. Melalui transmisi suara, dia segera memberitahu Luo Xiu penyebabnya. Ternyata ini semua berkaitan dengan masalah lama, Sekte Bulu Darah, yang pernah dibasmi oleh Luo Xiu, memiliki hubungan dengan klan Darah Maut, dan lebih dalam lagi, ada hubungan erat antara putra Dewa Darah dan Huang Wudao, kakak dari Huang Wuji. Jelas, putra Dewa Darah ini sudah mendengar kabar tentang kejadian di kota kuno Dahuang, dan begitu melihat Luo Xiu, langsung mencari gara-gara. Meski dikatakan sekadar sparring, begitu naik ke arena, pasti akan disertai niat membunuh, mengingat dia menguasai teknik pembantaian. Sue Yin Yang, kalau kau berani, hadapilah aku, bentak Huang Wuji sambil membanting meja. Loh, apa urusannya sama kau? Jawab Sue Yin Yang dengan nada mengejek. Aku hanya menantang temanmu ini. Kalau dia bahkan tidak berani naik ke arena, berarti dia tidak layak duduk bersama para jenius muda di sini. Huang Wuji marah besar, namun sebelum dia sempat membalas, Luo Xiu sudah tersenyum santai dan berkata, "Saudara Wuji, untuk apa menurunkan harga diri menghadapi orang macam ini?" Kemudian Luo Xiu memandang santai ke arah Sue Yin Yang dan berkata, "Kau menantangku, hanya karena melihat kultivasiku tidak tinggi, kan? Tapi kau pikir kau siapa? Hanya karena kau bilang mau sparring, aku harus menerimanya. Kalau kau ingin bertanding denganku, keluarkanlah sesuatu yang pantas untukku pertaruhkan. Kalau tidak, lebih baik angkat kaki dan pergi." Ucapan Luo Xiu ini langsung membuat keributan di antara para hadirin. Wajah putra Dewa Darah berubah merah padam, hingga ia menghancurkan cangkir di tangannya. "Berani sekali kau, belum pernah ada anak muda searogan ini di hadapanku." Aura membunuh mulai membuncah di sekeliling Sue Yin Yang, seolah ribuan arwah dewa iblis mengerang di sekelilingnya. Lalu, dengan satu kibasan tangan, ia mengeluarkan sebuah jimat giok yang melayang di udara. Jimat giok ini disebut jimat Dewa Perang. Itu adalah harta karun yang dibuat oleh orang kuat yang tak tertandingi dari klan Dewa Perang di zaman kuno. Itu setenar tombak Dewa Perang dan baju sirah Dewa Perang. Jika kamu benar-benar cukup beruntung untuk mengalahkanku, jimat Dewa Perang ini akan menjadi milikmu. Mendengar ini, semua orang segera mengerahkan kesadaran mereka untuk memeriksa jimat tersebut. Memang benar, ini jimat Dewa Perang yang asli. Konon, jika ketiga harta Dewa Perang berupa jimat, pedang, dan baju sirah berhasil dikumpulkan, seseorang bisa membuka harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh klan Dewa Perang. Jimat Dewa Perang ini sendiri adalah pusaka tingkat Dewa Iblis tingkat 9. Putra Dewa Darah ini memang kaya luar biasa. Luo Xiu pun tak menyangka bahwa Sue Yin yang mampu mengeluarkan barang sehebat ini. Dalam teknik Dewa Perang, memang disebutkan 3 pusaka suci, jimat Dewa Perang, tombak Dewa Perang, dan baju sirah Dewa Perang. Khusus untuk jimat Dewa Perang, fungsinya adalah untuk mengunci pergerakan lawan. Begitu terkunci, ruang di sekitarnya akan membeku, membuat musuh tak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa menyaksikan dirinya ditusuk mati tanpa daya. Namun, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu mengumpulkan dan memurnikan ketiga harta Dewa Perang tersebut. Jimat Dewa Perang ini memang pusaka tingkat 9, tapi karena dibuat oleh klan Dewa Perang, nilainya sangat tinggi. Lebih penting lagi, ia adalah kunci untuk membuka sebuah harta karun kuno. Ujar Sue Yin Yang dengan suara lantang. "Kalau aku sudah keluarkan barang seperti ini, lalu kau mau taruhan apa?" Luo Xiu tersenyum tipis, tenang tanpa gentar, "Kalau kau membunuhku, bukankah semua milikku akan jadi milikmu juga?" Mendengar itu, orang-orang di sekeliling bergumam kagum. Memang, jika bisa mendapatkan harta warisan Dewa Perang, itu akan menjadi kesempatan luar biasa bagi Luo Xiu tepat saat dia memang sedang membutuhkan peluang untuk menembus batasan dan naik ke tingkat Dewa Iblis tingkat 7.
Sementara itu, di arena, dalam waktu singkat sudah terjadi 3 pertandingan lagi. Gadis iblis surgawi hampir tidak mengeluarkan banyak jurus dan dengan mudah mengalahkan 3 pemuda berbakat lainnya. Kini, selain Putra Dewa Darah dan beberapa lainnya, hampir semua orang sudah sadar bahwa mereka tidak akan mampu melawan gadis iblis surgawi, sehingga tak ada lagi yang berani sembarangan naik ke arena. Melihat tak ada penantang lagi, gadis iblis surgawi pun merasa bosan. Ia meloncat turun dari arena, menghilang dari pandangan. Begitu gadis iblis surgawi turun, sesosok bayangan langsung muncul di tengah arena, menarik perhatian semua orang yang ada di tempat itu. Mata semua orang kini tertuju pada satu sosok baru itu, Luo Xiu. Itu Putra Dewa Darah. Putra Dewa Darah ini adalah jenius dari klan Darah Maut, dengan kekuatan tahap awal Dewa Iblis tingkat 8, dia pernah secara langsung membunuh Dewa Iblis tingkat 8 tahap akhir. Dengan Putra Dewa Darah turun tangan, aku rasa gadis iblis surgawi pasti akan kalah kali ini. Di sekitar arena, banyak orang bersorak. Bagaimanapun juga, tidak sedikit yang merasa tidak nyaman jika seorang wanita terus-menerus menekan generasi muda laki-laki. Tak jauh dari arena, dari dalam kereta mewah, mata dingin gadis iblis surgawi mengerling dengan sedikit rasa dingin. Ketika dia hendak mengangkat tirai mutiara dan turun ke arena, tiba-tiba muncul sosok kedua di atas arena. Dan orang itu, tentu saja, adalah Luo Xiu. Bocah, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bergaul dengan orang yang salah. Membunuhmu di depan umum hari ini juga sekalian memberi peringatan kepada Huang Wuji. Ujar Putra Dewa Darah dengan suara dingin. Di arena, Putra Dewa Darah tidak banyak bicara. Bahkan sebelum suaranya habis, dia sudah langsung menyerang, tubuhnya berubah menjadi bayangan darah yang menyapu cepat. Lawan ini adalah jenius tingkat 8 Dewa Iblis, jauh lebih kuat daripada Dewa Iblis tingkat 8 biasa. Karena itu, Luo Xiu pun tidak berani ceroboh. Boom! Darah dan energi di dalam tubuh Luo Xiu mengalir deras. 99 formasi simbolik muncul mengelilingi tubuhnya, dan dengan satu langkah ke udara. Segel 10.000 hukum. Membentuk mudra dengan kedua tangan, Luo Xiu melepaskan satu pukulan. Sekilas tampak seperti satu pukulan biasa, namun di dalamnya terkandung puluhan ribu seni bela diri sekaligus. Teknik dewa perubahan yang mewujudkan ribuan hukum inilah esensi dari segel 10.000 hukum. Dung! Arena berguncang dengan suara menggelegar. Baik Luo Xiu maupun Putra Dewa Darah sama-sama bertarung dengan penuh kekuatan, tahu bahwa dalam pertempuran seperti ini, jika sedikit saja lengah, bisa berarti kematian. Satu sosok terlempar jauh, menghantam penghalang cahaya arena dengan keras. Semua mata memandang ke arah itu, dan begitu melihat siapa yang terlempar, seluruh arena pun terkejut. Yang terlempar itu ternyata Putra Dewa Darah. Meskipun arena ini mengundang banyak pemuda berbakat dari berbagai penjuru, tidak sedikit juga para ahli senior yang bersembunyi di balik kegelapan untuk mengamati siapa saja yang benar-benar luar biasa. Ketika mereka melihat Putra Dewa Darah bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung terbang terpental, bahkan para Dewa Iblis tingkat 9 yang tersembunyi di langit pun menjadi gelisah. Siapa anak ini? Hanya puncak Dewa Iblis tingkat 6, tapi kekuatannya sungguh mengerikan. Seorang Dewa Iblis tingkat 9, dengan tanda api membara di dahinya, mengernyit dan berkata, dalam pengawasan kita, dia tidak mungkin menyembunyikan level kultivasinya. Meski tingkatnya rendah, tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat 8 Dewa Iblis. Seorang puncak tingkat 6, tapi sudah membentuk tubuh tingkat 8, generasi muda zaman ini benar-benar luar biasa, ujar seorang kakek berambut dan berjanggut putih sambil tersenyum sambil memutar-mutarkan janggutnya. Gelombang demi gelombang kesadaran kuat menyapu arena. Meski sebagian besar orang tidak bisa merasakannya, Luo Xiu yang memiliki kekuatan jiwa suci mampu merasakan semua tatapan dan tekanan para Dewa Iblis tingkat 9 dengan sangat jelas. Hal itu membuat Luo Xiu sedikit mengernyit. Terlalu banyak tatapan yang mengawasi darinya membuatnya merasa agak tidak nyaman. Di sisi lain, wajah Putra Dewa Darah menjadi sangat kelam. Dia memang awalnya meremehkan Luo Xiu, tapi sebenarnya dia sudah memperhitungkan bahwa orang yang dibawa Yun Yitian dan Huang Wuji pastilah bukan orang biasa. Karena itu, dia langsung menyerang dengan kekuatan penuh, berharap membunuh Luo Xiu secepat mungkin. Namun, kenyataan jauh lebih pahit, justru dia sendiri yang dipukul terbang dalam sekejap. Boom! Arena kembali bergetar. Putra Dewa Darah tersentak sadar dan melihat Luo Xiu berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah Luo Xiu terasa seolah menginjakkan kaki di atas prinsip-prinsip hukum dunia, dengan tekanan yang begitu besar hingga membuat dada Putra Dewa Darah sesak. Wajahnya berubah drastis. Dia tahu, karena kehilangan momentum di awal, sekarang dirinya sudah sepenuhnya ditekan. Weng! Sebuah riak ruang muncul. Putra Dewa Darah sempat merasakannya, tetapi belum sempat bereaksi, sebuah rasa sakit luar biasa menghantam dadanya. Semua orang di sekitar arena bisa melihat Luo Xiu melancarkan tendangan brutal, menghantam dada Putra Dewa Darah dengan keras. Baju darah yang dipakainya hancur berantakan, dan darah segar menyembur deras dari mulutnya.
Putra Dewa Darah langsung jatuh ke tanah dalam kondisi luka parah. Tapi Luo Xiu tidak berniat berhenti di situ. Sejak awal dia tahu, Putra Dewa Darah memang bermaksud membunuhnya di arena ini. Dan bagi Luo Xiu, siapapun yang berniat menghabisinya hanya ada satu jawaban, hapus sampai ke akar-akarnya. Berhenti, berhenti sekarang juga. Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit, diikuti oleh pedang darah yang memancar turun dari langit, mengarah langsung ke Luo Xiu yang ada di arena. Bersambung.